Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul 'alamin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Hadirnya Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Hijrah pada saat sekarang ini, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah diamalkan oleh Bapak Ibu. Kalau kita teliti-teliti mungkin bisa lebih dari 10 ayat, 10 hadis yang sudah diamalkan dalam waktu sekarang ini. Di antaranya Bapak Ibu sekalian sudah mengamalkan surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu sudah menjalankan sholat di masjid ini yang tujuannya untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Allah firmankan dalam surat At-Taubah 108, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. 2. Bapak Ibu juga sholat di awal waktu telah mengamalkan surat An-Nisa 103. Ya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yaitu sholat adalah merupakan kewajiban yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Berapa ayat tuh? Bapak Ibu juga sudah mengamalkan hadis Sahih Bukhari. Nabi bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat bersendirian di rumah dengan peringkat derajat berapa? 27. Bapak Ibu sudah mengamalkan surat Al-Ankabut terakhir yang Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti kami akan berikan jalan-jalan kebaikan itu. Sudah berapa? 5. Bapak Ibu yang datang juga untuk sholat tarawih telah mengamalkan hadis Sahih Bukhari Muslim, man qama Ramadan, siapa yang tarawih dia Ramadan imanan wa ihtisaba, karena mengharapkan pahala dari Allah dan ikhlas keimanan karena Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu juga yang sekarang mengikuti acara tausiah seperti ini dalam rangka kita meraih ilmu agama, dapat jaminan dalam hadis Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang belajar ilmu sedikit pun kemudian dia niatkan untuk menuntut ilmu, maka jalannya dimudahkan menuju surga. Bapak Ibu pun dalam rangka datang ke masjid ini ketemu satu sama lain, saling silaturahim, mengamalkan hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, man ahabba ayyuksir fi mali wa yubarak fi umri falyasil rahimah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Bapak Ibu dalam rangka datang ke sini sama-sama tidak mengenal warna dari warna-warni umat Islam, semuanya bersatu untuk ukhuwah Islamiyah, telah mengamalkan surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna. Udah berapa ayat hadis itu? Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita teliti-teliti ternyata amalan dalam Islam ini mudah. Dan yang disebut dengan amalan dalam Islam itu bukan hanya hari ini ada orang yang maksudnya kita memahami keutamaan beramal itu kebanyakan dari perkara-perkara ubudiyah saja. Sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, haji, umroh.
qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Baik, itu yang baik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada satu pahala yang dengan sebab infak harta ini. Infak harta ini Bapak Ibu sangat hebat sekali. Apalagi masjid kita sekarang sedang keadaan seperti ini. Ibu-ibunya ada di belakang ya Pak? Bu, ada Bu. Saya kok nggak lihat dari tadi ya. Berarti ibu-ibunya sakti-sakti. Hadirin, dengar nih. Harta, kendaraan, rumah yang Anda miliki sekarang, kalau tidak ada kaitannya dengan amal agama, tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan memberikan manfaat kepada orang lain, tidak akan ikut bersama Anda di akhirat. Nggak ikut Pak. Makanya kalau Bapak Ibu lewat perempatan naik mobil, ada Pak Ogah yang stop jalan, kasih berapa? Gopek ya. Itu yang akan tampak nanti di akhirat, yang kecil-kecil. Hadirin, ingat ini, harta yang Anda miliki kalau tidak ada kaitannya dengan agama Allah Ta'ala, tidak ada kaitannya untuk kebaikan orang lain, tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak akan bersama kita di akhirat, demi Allah. Ada orang siang hari sumpamanya ketika tidak Ramadan, ada orang makan di warteg Bapak Ibu, 10.000 dia makan, ya. Ini di Jakarta Pak, atau di Bekasi, Jakarta lah juga. Warteg 10.000 dapat nggak Pak? Masih dapat. Saya muter-muter di Masjidil Haram, di Tower Zamzam, di Sokwa, di Hilton, di Darul Intercontinental. Makanan siap jadi, boleh makan dengan harga 10.000 rupiah duit kita. Kalau realnya 2,5 real, itu nggak ada di depan Masjidil Haram. Rata-rata di atas 12 real. Jadi kayaknya masih berkah Bekasi sama Mekah ya Pak. La ilaha illallah. Hadirin, ada orang makan di warteg 10.000. Ada juga orang makan di hotel Indonesia yang satu porsinya 20 juta, ada benang emasnya. Udah tahu belum? Udah mau kiamat belum tahu juga. Masa kayak gini belum tahu? Ditanya Pak Haji, tanya Pak Haji Cahyo. Di hotel Indonesia di Grand Hyatt ada makanan yang satu porsi cuma daging sapi aja, itu harganya 20 juta. Ada bumbu-bumbu apa itu powder dari benang emas dan racikan emas yang boleh dimakan, murah 20 juta. Yang 10.000 di warteg nggak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala, nggak dipakai ibadah, habis makan nggak akan bersama kita di akhirat. Yang 20 juta pun seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya kasih hadisnya. Orang yang rajin tahajud surganya dijamin, kebaikannya dijamin. Orang yang haji, orang yang umroh, orang yang dia nggak tinggal sholat berjamaah, khatam Quran setiap bulan, orang yang dia yaitu berbakti kepada ibu bapaknya, berjuang di jalan Allah Ta'ala, ini pahalanya yang hebat semuanya. Tetapi saya tidak dapat di dalam hadis-hadis yang sahih kalau pahala-pahala yang tadi saya sebutkan dari amal-amalan hebat tadi yang Nabi katakan, saya dan orang-orang ini begini di surga, nggak ada tuh Pak hadisnya. Kecuali orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi katakan itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim atau Bukhari. Ini Sahih Bukhari udah paling bonafit. Tahu nggak hadisnya Pak? Anda berbuat baik kepada ibunda, ayah Anda, hebat, toh surganya dijamin. Anda berbuat, Anda haji, Anda umrah, dijamin surganya. Anda jaga sholat qobliyah ba'diyah, sholat berjamaah 5 waktunya, tahajud nggak pernah tinggal, dijamin kebaikannya. Tetapi Nabi tidak katakan orang yang beramal-amal itu bersama aku di surga, kecuali orang yang mengeluarkan hartanya untuk memelihara anak yatim di rumah. Rasul bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang pelihara anak yatim
Begini surganya sama aku, kata Nabi SAW. Infak harta. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, ya. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala ini hebat, apalagi pembangunan masjid. Dalam Sahih Bukhari Muslim Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang dia membangun masjid, sebetulnya misdah hadis ini, praktek hadis ini, ada orang tuh bukan patungan kayak tadi Bapak umumin, ayo Bapak Ibu nyumbang berapa. Sebenarnya praktek hadis ini, udah Pak, ini masjid Al-Hijrah berapa perlunya? 3,8 M. Nih, saya sendiri bangun. Itu dia akan dibangun istana di surga. Sekalipun kalau tidak mampu seperti itu, seberapa pun yang Anda berikan untuk masjid ini, sebanyak orang yang Jumatan, orang yang terawehan, orang yang ibadah di masjid ini, Anda tidak capek-capek cuma beribadah sendiri. 5.000 orang seumpamanya, nanti kan jadi berapa tingkat nih Pak Haji? 5 tingkat kan? 2, katanya 5 tingkat. Berapa orang yang sholat di sini Bapak Ibu? 2.000 orang. Anda ikut sholat, pahala Anda cuma 27. Ketika Anda sumbang, nih Pak, saya sumbang 2 juta, 3 juta, 5 juta. Itu 2.000 orang yang sholat, masuk ke dalam catatan amal Anda dengan tanpa susah payah. Anda sholat berjamaah dapat 27. Sekian banyak orang yang Jumatan juga pahalanya masuk ke dalam amal Anda ketika Anda memberikan infaknya untuk masjid ini. Bapak Ibu, para ulama berkata, ya, apa Pak? Saya bilang, kata nasihat para ulama, tidak baiklah orang yang rumahnya lebih megah, lebih mewah, lebih bagus dari masjid. Waduh, gimana ini Ustaz? Maaf ya Pak Haji ya. Hadirin, ini gak main-main. Seumpamanya si Bill Gates yang punya 1.000 triliun, siapa tuh namanya? Bill Gates yang punya apa? Kan orang paling kaya nih. Itu 1.000 triliun, seberapa itu Pak harga duit kayak 1.000 triliunnya? Si Bill Gates yang punya 1.000 triliun pun, kalau dia hartanya sebanyak ini tidak ada kaitannya dengan agama Allah Ta'ala, wallahi demi Allah, 1 rupiah pun enggak bersama dia di akhirat untuk membela dirinya daripada api neraka jahanam. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik, ada kegiatan semuanya, ada PAUD, ada TK, ada TPA, ada majelis penghafalan Quran, ya. Pak Muadzin lihat jam terus Pak. Saya suruh udahan ini. Enggak kan, enggak enak juga kalau udah pada capek yang begini. Kayaknya capean diri apa yang duduk Pak? Sebentar ya Bapak Ibu, belum selesai ini. Saya kan nggak setiap bulan juga ngomong di sini ya. Ya memang saya hadir juga setiap Ahad ketiga, tetapi wajahnya cuma stok lama doang. Ini Pak Haji. Ini kebetulan lagi banyak nih, kita silaturahim sebentar. Bapak Ibu, kalau ada orang yang buat program-program kebaikan, orang-orang yang nanti menjurus kepada tobat kepada Allah, program-program orang supaya jadi orang soleh, ini kita dukung. Sekecil-kecil program itu. Ada pondok tahfidz di masjid ini semuanya, ada TPA-nya, ada PAUD-nya, itu kita dukung. Dan kebanyakan orang-orang yang bisa bertausiah kayak saya ini, yang banyak para ustaz, para ulama yang ngerti ayat, ngerti hadis. Tetapi apakah Bapak Ibu tidak bisa membuat orang lain bertobat? Ini kan Pak, kalau negeri kita semua orang bertobat, Masya Allah, enak banget ini Indonesia. Nggak bakal ada pencurian, nggak bakal ada korupsi, nggak bakal ada pelacuran, nggak bakal ada macam-macam. Jadi kita menjadikan orang bertobat itu diperintahkan oleh Allah. Dengar nih Bapak Ibu, Nabi bersabda, "Lallahi afrah bi taubatil 'abdi." Allah sangat suka kepada tobatnya seorang hamba. Sukanya Allah itu lebih hebat daripada orang yang kehilangan otaknya di tengah padang pasir. Dia cari ke sana kemari nggak ketemu. Tiba-tiba dia tidur, dia istirahat. Pas bangun, otaknya, keledainya ada di hadapannya.
Ya Allah, saking senangnya orang ini salah ngomong. Ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hamba-Mu, aku Tuhanmu ya Allah. Saking senangnya salah ngomong, berdosa nggak Pak? Ya Allah, engkau hamba-Ku, aku Tuhanmu. Kebalik bahasa Arabnya itu, saking senangnya, gara-garanya apa? Keledainya dicari sana sini nggak ketemu, dia istirahat di sebuah pohon, keledainya datang. Ini Allah lebih suka daripada orang ini yang dia mendapatkan otaknya, kudanya atau keledainya yang hilang. Allah lebih suka kepada orang yang bertobat hadirin ketimbang orang yang kayak begini. Maksudnya dia suka banget orang yang begini, dan Allah lebih suka melihat orang yang bertobat kepada Allah. Kalau orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah sangat suka. Apalagi yang menyebabkan orang lain bertobat kepada Allah Ta'ala. Maksud saya begini Bapak Ibu, orang bertobat ini kan kebanyakan dari pengajaran para ulama. Ada tausiah, ada pengajian, ada ajakan, ada dakwah, ada nasihat. Tetapi ingat nih Bapak Ibu, kalau tausiah nasihat cuma dimiliki oleh para ulama dengan dalil ayat Quran hadisnya begini sahih atau tidaknya, tetapi bukan itu saja. Kita sebagai orang awam masih bisa mendapat peluang-peluang untuk menjadikan orang lain bertobat. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Yaitu rupanya Nabi bersabda, kekuatan infak sedekah Anda bisa membuat orang lain bertobat dengan keikhlasan ini. Nabi katakan, zaman dulu ada orang kaya Pak. Orang ini Masya Allah senang banget gemar berinfak. Dia tidak pandai bicara seperti apa yang saya ucapkan ini. Riwayat ini, hadis ini, ayat begini, nomor sekian, tidak. Tapi dia punya harta, dengan kekuatan hartanya subhanallah. Nabi yang persaksikan kehebatan ikhlasnya orang ini dan berinfak sehingga bisa membuat taubat orang ini. Rupanya dia kalau mau berinfak malam hari keluar rumah. Hadis sahih Muslim. Dia keluar rumah, udah gitu uangnya dikempit begini. Nanti ada orang lewat, pokoknya orang nggak ada yang nggak lihat, dikasih aja begitu. Keesokan harinya orang-orang berbicara, semalam ada orang berinfak, ada orang yang dapat infak banyak nih, semalam 1 juta. Dari mulut ke mulut, sampai kepada yang memberikan infak tadi, sedekah tadi. Ternyata yang menerima semalam siapa? Seorang maling. Ya Allah. Sampai dari mulut ke mulut kepada orang yang berinfak ini bersedekah, dia hanya berkata, Allahumma falakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Semalam saya bersedekah, yang terima si maling. Malam kedua dia berjalan lagi, dia lihat nggak ada orang lewat, kasih. Ternyata keesokan harinya tersebar berita, ternyata malam kedua yang menerima pelacur. Malam ketiga dia berangkat lagi, nggak sedikit yang diinfakkan, dikasih duitnya lagi. Ternyata besok dengar kabar bahwa yang menerima infaknya malam ketiga orang kaya yang nggak pernah keluarkan infak zakat sedekahnya. Subhanallah Bapak Ibu, Nabi katakan dengan kekuatan ikhlasnya orang ini, si maling bertobat daripada sifat maling. Si pelacur dia berhenti dari perbuatan buruk. Si orang kaya pun bertobat yang nggak pernah berinfak zakat dan sedekah. Ini orang bukan ulama, orang kaya, tetapi dengan kekuatan harta. Bapak Ibu, mau nggak dapat pahala 2000 orang sholat? Coba kalau satu orang ini besok ya Pak ya, satu orang aja ngeluarin 100.000, ini udah berapa nih? Bersedia nggak? Kok pada nggak mau? Suaranya malas-malas. Ya, hadirin sama-sama dirahmati Allah. Jangan takut Pak. Orang yang berinfak nggak bakal miskin, nggak bakal miskin. Dalam surat Al-An'am 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Matematika dasar pahala orang yang bersedekah itu minimal 10. Ini kejadian. Sahabat Ali Bapak Ibu, dua hadis saya sampaikan lagi. Dua ini lagi. Ikutin Pak, 2 hadis. Tapi kalau sampai setengah jam gimana? Hadirin, sahabat Ali yakin dengan ayat ini. Ceritanya beliau pulang bawa delima. Ada pengemis tengah jalan, minta dong delimanya. Sahabat Ali orangnya baik hati sekali, kasihlah. Pulang dengan tangan hampa. Tiba-tiba hadirin ada seorang sahabat datang. Mikdad, Assalamualaikum Ali. Iya ada apa Pak? Ini dari titipan dari Allah dan Rasulnya. Dibawa delima, dihitung 1, 2, 3. Ternyata cuma ada 9. Sahabat Ali bilang,
Saya lebih yakin Allah dan Rasulnya, karena Allah berfirman, siapa yang kasih 1 akan dibalas 10. Ini kok cuma 9, kamu tertib ya? Diperiksa betul ada di sini. Kalau itu Sayyidina Ali, Pak, saya pun ngalamin. Saya kalau berangkat pagi, biasanya orang-orang tua kita tahu di sini, ya, dari rumah saya, ya dekatlah rumah Habib di sini, ke sini terus berangkat lagi taklim di mana sampai jam 10 malam, pulang sampai rumah saya dikit, ya saya tanya sama keluarga nggak ada makanan, saya beli nasi goreng, kan banyak tuh masuk komplek Habib ada nasi goreng, tapi sananya gelap. Pas saya lagi nunggu nasi goreng lagi dibuatin, ada yang ketok pintu, ketok kaca mobil, saya buka, ternyata orang tua, Pak. Orang tua pakaian lusuh, Pak Haji, tolong dong infak sodakohnya. Saya nggak pikir panjang, cuma memang di loket uang itu cuma ada 20 ribuan. Kasihan ini Pak, maaf ya. Pas gitu, saya meleng sebentar, saya lihat udah nggak ada, entah kemana. Subhanallah hadirin, bukan sahabat Ali saja, saya merasakan akan ayat itu. Pas saya baru udah selesai nasi gorengnya, kemudian saya jalan sebentar, mobil disetak orang, Pak Haji, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini saya mau kasih 200 ribu. Padahal tadi saya kasih berapa? Dibalas berapa oleh Allah? Saya merasakan, di situ saya merasa, ya Allah coba tadi saya kasih 1 juta ya, maka jadi 20 juta. Ini kita kalau dengan mendapat pengalaman kayak gitu baru deh nyesel. Padahal Bapak Ibu, peluang itu banyak sekali. Masjid kita ini perlu dana. Ya, siapa yang paling banyak bersedekah, paling banyak juga meraup pahala dari orang lain yang ibadah. Inilah hebatnya dalam amalan Islam seperti itu. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada saya kepada Bapak Ibu sekalian, dan Allah Ta'ala terima daripada infak sedekah kita, Allah terima daripada puasa kita, tarawih kita, dipersatukan umat Islam dalam indahnya Ramadan, dalam baiknya indahnya akhlak Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, berikut kita sama-sama membaca surat Al-Ghasyiyah yang akan dipimpin oleh Al-Mu'taw Ustaz Abdul Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسقوفة وزرابي مقصوصة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه